Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Anissa, NIM 63010190039, kelas 4A Perbankan Syariah, ingin mempresentasikan tentang penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Sistem syirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Pengertian sistem syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak dalam memberikan kontribusi harta. Dengan kata lain adalah persekutuan dalam pengelolaan harta dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan hasil keuntungan dibagi dua. Keuntungan tersebut dibagi menurut penentuan yang telah disepakati sebelumnya. Di samping itu, kedua belah pihak juga tidak luput dari resiko kerugian finansial. Tetapi dalam musyarakah, di mana kedua belah pihak telah menyepakati bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Dasar hukum syirkah. Dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang syirkah antara lain, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meninta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dengan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang telah berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan sedikit mereka ini. Macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah amlak. Memiliki pengertian persekutuan antara dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu harta melalui akad syirkah. Yang kedua yaitu syirkah uhud. Syirkah uhud merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Rukun syirkah. Yang pertama yaitu sighat atau ijab dan qabul, merupakan persekutuan antara dua belah pihak yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Yang kedua yaitu ma'hud, objek yang diakadkan yang mencakup amal dan dana diharuskan secara tunai. Yang ketiga yaitu akad atau orang yang berakad. Diperlakukannya kecakapan pengelolaan harta dikarenakan dalam syirkah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan. Syarat syirkah. Memberikan izin setiap masing-masing anggota serikat kepada pihak yang telah mengelola harta itu. Yang kedua yaitu adanya kepercayaan antara masing-masing anggota serikat. Yang ketiga, bahwa harta dicampur sebelumnya. Perjanjian syirkah berlangsung sehingga tidak dapat dibedakan lagi dengan yang lainnya. Batalnya perjanjian syirkah. Yang pertama yaitu syirkah akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian meskipun tanpa persekutuan pihak lainnya. Yang kedua yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga, adanya penyelewangan dan salah satu pihak dari salah satu pihak. Yang keempat, salah satu pihak kehilangan keahlian pengelolaan harta seperti gila maupun karena alasan lainnya. Yang kelima, terdapat penyalahgunaan atau kesalahan dalam mengatasi keunggahan sebelum digunakan atas nama syirkah tersebut. Keenam, salah satu pihak jatuh bangkrut dan tidak melanjutkan syirkah tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil. Secara istilah, bagi hasil merupakan sebuah distribusi sebagian dari laba kepada para pegawai dan suatu lembaga yang atau perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun dan juga dari bonus prestasi. Di dalam mekanisme pembiayaan keuangan syariah, model bagi hasil ini saling menghubungkan dengan usaha pengumpulan dana ataupun dengan
Pelemparan pembiayaan paling utama yang berkaitan dengan produk kerjasama. Penentuan profit margin dalam akad tijarah. Secara umum, nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang muncul dari sebuah transaksi jual beli atau dari sewa yang berdasarkan akad murabahah, salam istisna, dan akad tijarah akan disebut sebagai halnya piutang. Tujuan dari akad ini yaitu untuk mencari profesi atau keuntungan. Maka dari itu bersifat komersil. Contohnya akad tijarah yaitu akad-akad investasi, jual beli, dan kegiatan sewa menyewa. Referensi margin keuntungan. Yang pertama yaitu Direct Competition Market Rate atau DCMR. Yang kedua Indirect Competition Market Rate atau ICMR. Yang ketiga Expected Competitive Return of Investor atau ECRI. Yang ketiga Acquiring Cost. Yang kelima Overhead Cost. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi margin, yang pertama yaitu biaya overhead, yang kedua cost of loanable fund, yang ketiga profit target. Metode penentuan profit margin atau harga jual di bank syariah. Yang pertama yaitu penentuan markup atau perinci dalam melakukan pembiayaan syariah. Yang kedua penentuan target return perinci untuk pembiayaan syariah. Yang ketiga persyaratan untuk margin keuntungan. Dan yang keempat yaitu pengakuan angsuran harga jual beli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.